Selamat sore jemaat Tuhan, Shalom. Bertemu lagi dalam ibadah PA sore hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita datang dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Segala puji dan hormat kami berikan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Sebab anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu begitu besar dalam hidup kami. Karena itu sore hari ini kami membawa segenap roh, jiwa, dan tubuh kami untuk meninggikan nama-Mu di atas segala-galanya. Sebab Engkau layak Tuhan, Engkau sungguh layak. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau sore hari ini Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai
kami Tuhan. Betapa kami perlu Tuhan lebih dari segalanya. Sebab bersamamu kami dapatkan kekuatan yang sesungguhnya. Kasih dan sayangmu menjadi perisai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
anugerahnya sore hari ini. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Sadarilah semua yang kita punya adalah anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Nya, bukan karena kuat dan gagah kita. Katakan semua karena anugerah-Mu ya Bapa yang kekal mulia. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kami datang kepadamu, Bapa. Kami butuh anugerah-Mu, supaya kami mempunyai iman dan terus beriman dengan setia. Kami mau memegang perjanjian-Mu, karena janji-Mu selalu ya dan amin adanya. Teguhkan hati kami. Dan Tuhan, urapi semua pendengar, supaya mereka memperhatikan, bahkan menyimpan firman-Mu dan bertumbuh dan menjadi kekuatan yang dahsyat, sehingga terjadi kemenangan atas dunia ini. Terima kasih, berfirmanlah dan kami siap mendengar. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman semuanya. Tema besar kita masih aku mengasihi kamu. Ya. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya itu dengan perjanjian. Awal pertama Dia berjanji untuk satu umat dengan Bapak Abraham. Bahkan waktu itu Allah sendiri yang berjanji dengan Abraham, dan Abraham diminta untuk melakukan suatu persembahan, ya, supaya mengikat janji itu dengan darah. Nah, perhatikan, janji-janji Tuhan itu harus benar-benar dilakukan dengan darah. Darah artinya jiwa, segenap jiwa kita. Subtema kita hari ini adalah setialah dalam perjanjian. Kenapa? Karena kita adalah umat perjanjian, ya.
Jadi Tuhan itu mau mengadakan perjanjian dan dia tidak pernah ingkar janji, saudaraku. Saya mau review sejenak kenapa perjanjian Tuhan dengan Abraham pada masa itu, masa setelah mereka dibuang, mereka diberi kesempatan untuk kembali ke Yerusalem, tapi justru mereka merusak lagi perjanjian itu. Ya, 2 minggu yang lalu dituliskan a broken covenant. Saudaraku, bahaya merusak perjanjian. Itu seperti gambar ini sudah saya tayangkan, cincin yang lalu lepas. Justru yang mahal itu berliannya malah lepas. Ya. Jadi kenapa itu terjadi? Karena mereka umat Israel ini menyimpang dari jalan kebenaran. Mengingkari perjanjian dan akibatnya fatal. Dan ini yang kita baca ya 2 minggu yang lalu, Maleakhi 2 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Ya, kalau kita baca dalam pasal 2 ini, dimulai dari ayat 1 dikatakan sekarang untuk mula perintah ini, hai para imam. Memang kita lihat bahwa betapa pentingnya hamba Tuhan itu memimpin umat. Kalau hamba Tuhan, si hamba Tuhan ini salah, maka itu meruntuhkan, menghancurkan begitu banyak umat Allah. Kita sudah mendengar di mana-mana, oleh karena hamba Tuhan salah, lalu banyak ya jemaat ini lalu pesimis, ada yang menjadi murtad, ada yang pindah gereja, itu masih baik, tapi ada yang sudah, kalau begitu omong kosong, janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat figur yang harus mewakili dengan benar, tapi justru itu yang menyimpang. Ya, sehingga yang pertama dikatakan banyak orang tergelincir. Wah, menyesatkan banyak orang. Dan ini kesenangan iblis. Karena itu saudara, saya minta Anda harus banyak berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini pembicara dari Tuhan. Dan kalau dia salah itu akan mempengaruhi begitu banyak. Ya, ada satu akibat multiplikasi oleh karena serangan dari iblis terhadap hamba Tuhan. Dan yang kedua dikatakan perjanjian Tuhan dengan hambanya Lewi itu menjadi rusak. Dan yang celakanya yang ketiga, para Lewi dihina dan direndahkan di hadapan umat. Bukankah ini fakta yang kita dengar kadang-kadang di koran-koran, ya, lalu menjadi cemoohan, ya, sangat menyedihkan. Mestinya hamba Tuhan ini memberikan satu representatif dari Allah, tapi malah merusak. Maka lalu mereka berkata, agama Kristen sama saja, ya. Dan ini fakta hidup. Oleh karena itu Paulus selalu mengingatkan jemaat, termasuk jemaat Efesus. Dia berkata, doakanlah kami, doakanlah kami. Jadi saudaraku, selain hamba Tuhan itu mendoakan jemaat, jangan lupa jemaat mendoakan hamba Tuhan. Kenapa? Karena serangan utama
dari bidikan iblis itu justru kepada para pelayan Tuhan. Nah, karena itu saudaraku, awas dengan virus pengkhianatan. Ya, ini gambar zaman dulu kalau orang membuat perjanjian itu lalu dikasih malam gitu ya, supaya kalau dibuka rusak. Ya. Jadi saudaraku, pengkhianatan semacam itu merobek perjanjian itu. Seperti surat nikah yang dirobek. Ya. Jadi perlawanan terhadap hukum Allah itu disebut oleh Tuhan pengkhianatan. Dan di dalam ayat yang ke-10 terus sampai 16 berulang-ulang diucapkan berkhianat, berkhianat, berkhianat. Dan memang kalau orang sudah melanggar perjanjian, maka dia berkhianat. Termasuk dalam pernikahan bisa mengkhianati. Termasuk juga seperti Yudas mengikut Yesus, tapi dia justru mengkhianati. Wow, ini sangat menyedihkan. Padahal sudah dididik 3,5 tahun, melihat dengan mata kepalanya mujizat-mujizat, tapi berkhianat. Dan ini semua dimulai dengan roh khianat yang merusak perjanjian. Ya, Maleakhi 2 ayat yang ke-10 berbunyi, Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? ya, jadi aneh. Kadang-kadang yang disebut anak bersaudara tapi bisa berkhianat. Kita melihat itu di mana-mana. Kalau sudah terpengaruh dengan yang lain-lain, dengan uang dan sebagainya, dengan wanita, dengan pria, bahkan dengan negara, kita melihat terjadi pengkhianatan. Ini terjadi di mana-mana. Ya, tapi celakanya kalau ini terjadi di tengah umat yang disebut orang percaya. Sangat menyedihkan hati Tuhan. Nah, dari mana timbulnya pengkhianatan atau ketidaksetiaan sehingga merusak, menajiskan yang namanya perjanjian? Itu cuma disebabkan oleh satu hal paling penting, yaitu tidak menghormati Allah. Allah sebagai Bapa dan Allah sebagai pencipta. Saudara, dicipta Tuhan itu merupakan satu kesempatan. Kesempatan untuk meraih janji-janji Tuhan. Jadi jangan merasa sedih kalau engkau, aduh aku kok lahir di tengah orang tuaku yang miskin. Oh, nanti dulu. Allah bisa mengubah masa depanmu. Walaupun lahirnya di tengah orang miskin atau di tengah orang bodoh. Nanti kita melihat, Tuhan itu cara dia memilih itu unik. Dia akan melihat hati manusia, bagaimana setia tidak. Orang bodoh, orang yang mungkin sederhana, nanti di sorga, nanti kita bisa terkagum-kagum, terheran-heran. Loh, kok orang ini dulu di gereja biasa-biasa, kok bisa menduduki jabatan yang tinggi di sorga? Bisa. Karena Bapa ini tahu, dia mencipta manusia itu macam-macam. Tapi dia memperhatikan apa yang Tuhan inginkan, yaitu iman kita. Bagaimana iman kita? Nah, kita melihat Allah itu sebagai Bapa. Bapa itu, kata Bapa berarti sumber. Ya, sumber hidup.
Saya sudah terangkan yang lalu, Bapa itu sebagai sumber hidup, sumber terang juga. Ya, dia itu memberikan terang, ya. Jadi dia itu sumber. Nah, sebagai sumber, dia itu melahirkan bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini diucapkan Tuhan sebagai anakku. Ya, benar-benar Israel ini sebagai teladan tujuan Tuhan. Menjadi satu bangsa yang kudus, itu maksud Tuhan semula. Tapi sayang, bangsa Israel tidak mau mempertahankan hak istimewanya ini. Dan mereka mulai melakukan pembiasan dalam hidup, menyembah berhala. Akibatnya apalagi zaman Manase mendekati keruntuhan kerajaan Yehuda. Ada raja yang namanya Manase, wah luar biasa. Malah patung-patung itu dimasukkan di rumah Tuhan. Ya, begitu rupa sehingga Tuhan marah bukan main. Ya, kita melihat ini fakta roh khianat ini terjadi. Padahal Tuhan itu mempunyai rencana untuk menjadikan Israel ini suatu kerajaan yang luar biasa. Kejadian 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Inilah semua firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Jadi sudah diperingatkan orang Israel ini harus menjadi bangsa yang kudus. Ya, satu kerajaan imam. Karena itu pada zaman PL, acara di rumah Allah, bait Allah itu sentral. Bahkan kalau mereka berperang, ya, atau berjalan, maka semua rombongan itu berjalan mesti ada imamnya. Ya, yang meniupkan sangkakala. Kemenangan terjadi di kota Yeriko yang bisa diruntuhkan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan. Jadi Allah ingin supaya bangsa ini selalu menjaga yang disebut hadirat Tuhan. Dan sekarang mereka gagal. Namun sekarang Tuhan minta gereja menjaga apa? Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itulah Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Karena itu kita mesti jaga yang namanya Roh Kudus. Kudus. Ya. Jadi Israel sebagai umat perjanjian itu dilahirkan, dicipta untuk apa? Untuk menjadi kesaksian. Ini loh, kalau satu bangsa ini terus mau ibadah dengan benar, menyembah kepada Allah yang benar, maka jadi istimewa. Ini tujuan Allah. Seperti apa yang dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah, ini tujuan Tuhan. Mencipta satu umat, supaya umat itu bisa memasyurkan Tuhan. Supaya orang lain, bangsa-bangsa lain ini bisa bertobat. Oh, kami kalau begitu ikut. Itu maksud Tuhan. Jadi kunci utama ya daripada penyertaan Tuhan sehingga menjadi kerajaan yang luar biasa. Dan itu fakta waktu Daud memerintah. Lihat walaupun kecil, negara itu kecil, jumlahnya kecil, tapi kecilnya itu dahsyat. Sampai ya anak dari raja dunia, Firaun, mau dikawinkan dengan anaknya Daud, Salomo. Itu kalau tidak dihormati, nggak mungkin.
Jadi di bawah pemerintahan Daud itu, wah benar-benar Tuhan dimuliakan. Nah itu kerajaan yang sangat mengagungkan Tuhan. Tapi di situ Daud selalu patuh kepada imam dan nabi yang kadang-kadang menegur dia. Dia mau. Tidak seperti Saul yang ditegur oleh Samuel saja masih berdebat. Ya, tapi Daud tidak demikian. Jadi kunci utama dari keberhasilan suatu bangsa itu adalah kesediaan umat untuk pegang perjanjian. Dan dari awal Tuhan sudah memberitahu kepada Bapak Abraham bahwa perjanjian itu tidak bisa dipisahkan dengan namanya darah. Ya, kalau kamu mau berjanji dengan aku, berarti dua pihak, pihak pertama, pihak kedua. Ya, kalau pihak pertama itu Allah, pihak kedua itu manusia. Nah, apa yang diminta oleh Tuhan pada Abraham? Kepada Abraham diminta untuk menyunat dirinya. Ya. Seperti yang terjadi dalam Kejadian 17 ayat 4, ini ucapan Allah. Allah berkata seperti ini. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, jadi ini janji Tuhan. Ini ucapan Tuhan, ini pihak pertama. Ya, kamu nanti akan menjadi bapak dari bangsa yang besar. Dan saudaraku, sejumlah, bukan saja satu, tapi ada satu yang istimewa, yaitu Israel. Namun dengan syarat. Jadi perhatikan, semua janji Allah itu tidak diberikan sebagai anugerah cuma-cuma. Harus dipenuhi syarat. Memang cuma-cuma, tapi harus syaratnya ada. Apa syaratnya? Ayat 9 dan 10 Kejadian 17. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ya, ini perjanjian, hanya bisa terjadi terus, ada terus langgeng, janji-janji Tuhan berlaku terus kalau pihak manusia, yaitu Abraham, disunat. Dan Abraham begitu mendengar, besoknya langsung melakukan. Itulah penghormatan. Saya kalau melihat Abraham itu dahsyat. Dia tidak pernah tunda-tunda apa yang diperintahkan Tuhan. Begitu dia diperintahkan, langsung besoknya langsung dia lakukan. Ya, walaupun diperintahkan anaknya untuk dikorbankan. Kalau kita baca dalam Kejadian 22, esok pagi-pagi. Jadi tentu Tuhan bicara pada malam. Besoknya pagi-pagi dia berangkat. Ya, dia tentu tidak bicara dengan istrinya, ini anak kita ini akan saya korbankan loh ya, karena Tuhan minta. Enggak. Ya, dia tahu, karena itu dia pergi ya dengan bujangnya, bahkan di bawah kaki gunung, bujangnya ditinggal. Supaya tidak nanti berkata, Tuhan ini jadi gila, ini mungkin anak kok mau dipotong. Tapi dia tidak mau diganggu. Dia melakukan kehendak Allah. Ya, itu betul-betul, itu juga sunat. Jadi penyunatan ini bukan saja penyunatan secara fisik. Ya, yang terjadi dalam Kejadian 17.
Tapi yang berikut-berikutnya terjadi penyunatan hati. Dan itulah surat Filipi pasal 3, ayat 3 berbunyi, sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Jadi saudara yang mau disunat hatimu, jangan sampai bergantung sama yang namanya hal-hal jasmani. Tuhan melarang. Mungkin dengan uangmu, dengan kelompokmu yang cukup besar. Sekarang saya punya kelompok besar. Nah itu Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan mau potong pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, di mana kita bisa sendiri. Hati-hati. Karena itu kunci utama. Kalau kita mau berjanji dengan Tuhan, harus punya hati yang betul-betul bersandar, bergantung pada Tuhan. Karena itu jangan lupa, kita anak-anak Tuhan, jangan lupa tiap pagi bersimpu di bawah kaki Tuhan. Saudara khususnya yang sukses, mungkin sukses dalam usaha, jangan lupa untuk berdoa, untuk menegukkan kakimu. Dan kau berkata, Tuhan, tanpa Engkau, saya enggak bisa. Aku perlu disertai. Ini penting. Ini namanya saudara menyunatkan hatimu. Tidak bergantung kepada hal-hal lahiriah. Dan ini hanya bisa kalau saudara menjaga hubunganmu dengan Roh Kudus. Ya. Dan teguran Tuhan, kenapa Tuhan itu bicara begitu keras terhadap para imam? Ada maksud yang baik. Ya, sebelum terjadi yang tidak baik. Karena itu kitab Maleakhi ini adalah kitab penutup dari perjanjian lama, tapi mereka responnya jelek, akibatnya Tuhan kenakan sanksi. Coba kita melihat apa maksudnya Tuhan menegur para imam itu. Maleakhi 2 ayat 4. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam. Nah ini tujuannya, teguran itu untuk menyadarkan. Menyadarkan supaya perjanjian itu, dua pihak itu harus tetap dipegang. Ya, karena ini untuk bangsa. Jadi dari imam mengakibatkan bangsa Israel. Wow. Wah, kalau gitu penting sekali. Ya. Hamba-hamba Tuhan kalau sudah rusak di satu negara, negara itu akan rusak. Benar. Ya, kalau hamba-hamba Tuhan sudah rusak, negara itu akan rusak. Karena Tuhan berkata penghakiman dimulai dari rumah Allah. Jadi kalau di rumah Allah sudah nggak beres, maka negara juga. Ya, karena itu kita doakan untuk Indonesia. Supaya jangan niru-niru ya, akan gaya barat, mungkin gaya kemewahan, gaya yang salah. Kita sudah melihat Eropa hancur. Bagaimana gereja-gereja kosong. Itu mesti mengingatkan kita hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Jangan sampai kita bergaya mereka. Ya. Dan kita lihat sekarang di Amerika pun runtuh. Negaranya juga, ampun. Dulu kaya raya. Sekarang ini jadi begitu. Kenapa? Karena kuncinya di situ. Hubungan dengan Tuhan tidak dijaga dengan baik. Istimewa di dalam gereja Tuhan.
Ini Korea dulu maju, tapi saya mulai melihat banyak gereja-gereja kehilangan anak-anak muda. Kenapa bergeser? Saya khawatir Korea juga bisa nanti mengalami hal yang buruk. Ya, kenapa Tuhan itu menegur? Sekali lagi dalam Maleakhi 1 ayat 2 hanya dengan satu maksud, yaitu aku mengasihi kamu. Sadarlah, kata Tuhan. Aku tegur ini bukan aku benci, tapi karena aku mengasihi kamu. Supaya perjanjian Lewi, termasuk kerajaan imam, itu kan perjanjian Lewi. Imam untuk selama-lamanya dalam satu kerajaan. Jadi nanti kita di sorga ini, kita melayani Tuhan selama-lamanya. Dan perjanjian Lewi itu 2 minggu lalu sudah saya terangkan, yaitu kehidupan dan damai sejahtera. Apa gunanya? Kita hidup tapi nggak damai. Apa gunanya damai tapi mati? Ya. Tapi Tuhan ingin supaya terjadi, kita alami nanti dalam kerajaan imam, yaitu satu kehidupan yang kudus. Dan ini dimulai di bumi ini. Ya. Nah, kedua, berkhianat dengan menajiskan kekudusan Tuhan. Maleakhi 2 ayat 11 berbunyi, Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Saudaraku, kita melihat bagaimana bangsa ini yang sudah diberi belas kasihan boleh kembali ke tanah airnya, membangun kembali bait Allah, sudah, tapi mereka menajiskan. Ya, sehingga nanti kita baca bagaimana pada zaman Esra yang memimpin mereka, juga Nehemia, kita melihat dalam 2 kitab ini bagaimana mereka itu merusak lagi. Sehingga apa yang Tuhan inginkan, kekudusan itu tidak diperhatikan. Mereka mulai kawin campur. Ya. Dan ini yang terjadi dalam Nehemia 13 ayat 23 dikatakan, pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon atau perempuan-perempuan Moab. Iya, Asdod itu orang Filistin. Amon itu keturunan dari persinahan, ya, hasil hubungan seksual antara Lot dengan anaknya. Dan Moab sama. Ya, saudaraku, padahal Tuhan sudah berkata dalam kitab Ulangan, orang Amon dan Moab sampai keturunan ke-10 pun tidak boleh masuk. Wah, rahasia seperti itu. Tapi ini celakanya bukan saja pernikahan yang salah dengan perempuan asing ini terjadi di umum. Yang paling celaka justru hubungan dengan imam. Dan imam ini mempunyai kepentingan sampai mengizinkan musuh masuk dalam bait Allah. Walaupun bukan sanctuary-nya, bukan tempat maha kudusnya, tapi samping-samping, bilik-bilik. Coba kita baca Nehemia 13 ayat 4. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami
dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia. Ya, Imam Eliasib berhubungan erat dengan Tobia. Ini musuh yang menghambat pembangunan bait Allah. Nanti sudah baca itu dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 10. Dan ditambah bukan saja Tobias, lebih celaka pemimpinnya yang disebut Sanbalat. Nehemia 13 ayat 28. Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu adalah menantu Sanbalat, orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Wow, saudaraku, celakanya bukan saja orang tuanya, tapi juga anak-anak cucunya juga mempunyai hubungan dengan musuh. Ada apa itu? Ya, ini loh, Tobia dan Sanbalat ini jelas ditulis dalam Nehemia 2 ayat 10, musuhnya orang Israel yang menghambat pembangunan dari tembok kota. Ya, waktu itu Nehemia tugasnya membangun tembok kota. Si Ezra itu membangun ibadah. Tapi Nehemia ini membangun tembok kota. Ini juga justru dijadikan kawan. Bahkan masuk dalam bilik rumah Allah. Keterlaluan. Celakanya ini dilakukan oleh imam besar. Bahkan juga keturunannya. Ada apa? Tentu ada keuntungan pribadi. Lagi-lagi, duit berbicara. Nah, inilah yang merusak gereja. Ya, kalau hamba Tuhan itu sudah kena uang, wah celaka. Karena itu saya menyadari itu dari awal, saya tidak mau pegang uang gereja. Sebab saya berpendirian seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus berkata, karena ya aku harus menjaga pemberian yang begitu besar. Ayat itu dulu saya baca waktu gereja kami bukan kelimpahan. Belum uangnya belum banyak. Tapi saya baca itu, wah ini pasti terjadi. Oleh karena itu saya menjaga. Dulu memang saya ngatur sendiri keuangan itu. Saya ambil 90% dulu ya. 10% masuk kas gereja. 90% saja tidak cukup. Hanya dimakan 3 hari habis. Ya. Lalu oleh karena itu saya juga menjadi dosen di Satya Wacana. Kebetulan diminta ya untuk jangan sampai salah saya bekerja, tapi dengan catatan saya tidak mau untuk sepenuhnya menjadi dosen. Saya dipaksa mau dikirim ke luar negeri karena dosen waktu itu insinyur elektro itu nggak ada, hanya ada 1 dari luar negeri. Ya, saudaraku, saya berkata saya sudah janji sama Tuhan. Saya nggak bisa, ya bantu kami, ya bantu boleh. Tapi hanya 1 mata pelajaran saya ngajar ya untuk membantu ekonomi saya. Karena uang saya semua saya curahkan untuk gereja Tuhan. Apa yang saya sudah dapatkan selama ada di Australia untuk tembok-tembok gereja, bangun gereja. Saudaraku. Jadi kita melihat bagaimana celakanya kalau pelayan-pelayan Tuhan itu justru terjerat dalam uang. Dan itu akan mempengaruhi apa? Rohani. Seperti yang terjadi pada zaman Nehemia ini. Imam besar, keluarganya melakukan itu. Ya. Sangat menyedihkan. Dan Tuhan oleh karena itu
menyatakan hukuman bagi pengkhianat yang munafik ini. Maleakhi 2 ayat 12 dan 13. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah lagi yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Iya, Tuhan tidak mau dengar. Walaupun mereka itu nangis-nangis dalam ibadah, Tuhan tolong kepada kami. Ya, Tuhan sudah memutuskan, biarlah Tuhan melenyapkan kemah-kemah Yakub. Ini betul terjadi, bukan? Terjadi kapan? Peringatan keras ini terjadi digenapi pada zaman Yesus. Orang-orang Farisi, imam-imam, orang Saduki. Saduki ini dekat sekali dengan para pembesar. Karena itu sampai Herodes itu juga disebut kelompok orang Saduki. Ya. Jadi imam mau terlibat dalam politik. Wow. Ini celaka. Karena itu hati-hati, saya peringatkan pada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, jangan sampai kalau sudah mau jadi hamba Tuhan, lalu ingin terlibat dalam politik. Ya, kenapa? Ada, sudah saya peringatkan, nanti kamu terpilih, ya, masuk di situ, kamu copot loh jabatannya. Ya pikir, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kenapa? Oh, jadi anggota DPR itu gajinya, berapa puluh kali lipat dapat hak-hak khusus, ya, ya. Kadang-kadang begitu sudah saya peringatkan masih nggak peduli, tapi untung nggak terpilih. Kalau terpilih nanti, ya nanti jadi seperti ini. Dan fakta ini terjadi, bukan omongan Tuhan Yesus ini, ya, bahwa Tuhan itu akan melenyapkan, dan betul. Ya, Yerusalem diruntuhkan oleh tentara Roma. Sehingga orang-orang Yahudi itu terpencar di seluruh dunia. Ini nyata. Kemah-kemah Yakub yang tadinya di Yerusalem, ini sekarang lalu mereka harus hengkang dari situ. Kenapa terjadi? Karena pengkhianatan. Nah, kita melihat iblis tahu. Kenapa ya? Pernikahan itulah yang diserang. Karena itu saya beri sub ini, perkembangan umat kudus diserang. Jadi pernikahan itu mau dihancurkan oleh iblis. Karena itu sudah lihat awal-awal pertama sehingga terjadi bentrok Adam dan Hawa. Ya. Lalu terjadi apa? Lahirlah raksasa-raksasa. Itu semua untuk merusak keturunan. Itu tujuan iblis. Ya. Karena itu tadi pertanyaan atau pernyataan Tuhan, Tuhan akan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Dari yang literal dikatakan apa yang akan dipotong oleh Tuhan, ya, cut off did Jehovah, the man who do it, tempter and tempted, artinya yang menggoda maupun yang digoda itu akan dipotong oleh Tuhan. Ya, nah waktu Tuhan ngomong begini, menyatakan begini,
pernyataan Tuhan yang merupakan ancaman ini yang nantinya jadi kenyataan malah dipertanyakan. Nanti kita baca yang berikutnya yaitu Maleakhi 2 ayat 14a berkata, dan kamu bertanya oleh karena apa? Jadi peringatan Tuhan bukan ditanggapi dengan bertobat, tapi malah dipertanyakan. Mengapa Tuhan kok Tuhan ngamuk? Kenapa Tuhan ini mau memotong kami? Bahkan memotong keturunan kami. Kenapa toh? Waduh, Tuhan kalau ngomong kan tidak perlu ditanyakan. Mestinya Tuhan ampuni kami. Seperti Daud. Waktu dia ditegur oleh nabi yang tidak terkenal, Nabi Nathan, dia langsung berkata, aku salah. Mestinya begitu. Tapi mereka tanya, oleh karena apa? Kok Tuhan memberikan ancaman keras begini? Ya. Kenapa? Karena Tuhan menyaksikan keruntuhan rohani. Perhatikan ini, keruntuhan rohani dari seorang imam itu akan menjalar terus kepada jemaat runtuh dalam apa? Dalam pernikahan. Ya, dulu saya punya rekan, karena terjadi sesuatu di gereja itu, hamba Tuhannya nggak benar. Lalu terjadi juga majelisnya juga nyeleweng juga. Lalu terjadi juga di jemaatnya. Jadi, oh ya podo wae lah, sama-sama maafkan kami. Wah, karena itu iblis tahu ya. Manusia itu dicipta memang sedikit lebih rendah dari malaikat. Namun rencana Allah mau menempatkan manusia di atas semua ciptaan, termasuk malaikat. Nah inilah yang menyebabkan iblis itu marah, berontak. Ya, apalagi manusia itu dicipta serupa Allah, serupa, ya, dan diberkati. Dan diucapkan apa? Berkembang biaklah dan diberi perintah kuasailah bumi. Ini setelah iblis jatuh. Oh, iblis. Oh. Jadi manusia ini nanti kalau berkembang akan menguasai bumi. Nah, bumi kan sudah dalam kuasaku. Karena Adam sudah aku tipu, sudah menjadi hakku kuasa itu. Nah ini iblis, oleh karena itu iblis itu benci sama manusia. Khususnya sama orang percaya. Karena Tuhan memberitahu orang percaya yang disebut gereja itu nanti yang menginjak iblis. Itu sudah dijanjikan Tuhan. Bahwa iblis itu aku serahkan nanti di bawah kakimu. Makanya tidak heran, iblis itu menyerang paling banyak orang percaya. Orang Kristen, khususnya hamba Tuhan. Ya karena itu saya mohon, saudara yang mendengarkan ini, doakanlah hamba Tuhan yang jatuh. Jangan, waduh, malah bicara jelek. Ya, coba saudara, coba supaya bertobat, bangkit. Ya. Ada kesalahan-kesalahan dari hamba Tuhan karena sifat manusia. Wah, lalu jadi isu. Ini saya sering kasihan ya. Ya, yang benar aja diisukan. Saya dulu juga diisukan. Bahkan diisukan oleh seorang yang ya waktu itu sudah lama enggak ke gereja. Saya kunjungi lalu balik, lalu mulai melayani Tuhan. Lalu oleh karena konsep yang berbeda, dia marah, lalu bikin surat, pakai meterai lagi.
Meterainya bukan meterai yang tempelan, yang beli surat bermeterai. Dibagikan ke gereja-gereja. Saya korupsi. Waktu itu 40 juta. Wow. Ya. Saya ketawa dalam batin. Uang saya lebih besar dari 40 juta, saya serahkan semua ke gereja Tuhan. Ya. Apa saja saya jual untuk bangun gereja. Masa saya akan melakukan perbuatan bodoh, ya, cuma 40 juta. Tapi 40 juta itu sudah 40 tahun lalu, cukup besar. Ya, tidak heran, iblis itu berusaha untuk merusak. Merusak siapa, keluarga Kristen. Karena dari sini keluar nanti anak-anak Tuhan juga. Betul nggak? Dan merusak juga keluarga Allah, gereja. Sebab persekutuan dalam gereja menghasilkan juga orang-orang baru. Karena itu kita mesti jaga ya hubungan satu sama lain dalam gereja. Karena persekutuan kita ini nanti akan menjadi satu etalase. Oh, di gereja itu kok damai ya. Yuk saya ikut. Ada Tuhan. Ya. Nah coba kita baca peringatan ini yang Tuhan katakan Maleakhi 2 ayat 14 sampai 16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya, apa yang dikehendaki kesatuan pernikahan? Keturunan ilahi. Nah, jelas bukan? Karena itu Tuhan membenci perceraian. Ya. Tuhan katakan di sini, waktu Tuhan nyatakan bahwa aku akan melenyapkan kemah-kemah Yakob. Maka jawaban mereka, dan kamu bertanya, oleh karena apa Tuhan itu kok marah? Tuhan kata, ini yang menyebabkan aku marah. Yaitu kamu dalam pernikahan, sekarang pernikahan fisik ini, ya. Kamu tidak setia. Padahal ya kesetiaan dalam rumah tangga ini untuk melahirkan keturunan ilahi. Dan Tuhan dengan tegas mengatakan, aku benci perceraian. Jadi umat Tuhan itu harus mengetahui kebenaran ini tentang persekutuan dalam keluarga, rumah tangga ya. Yang kedua, persekutuan dalam gereja. Apa? Yang pertama, aku adalah saksi. Bayangin ya. Jadi kalau dalam pernikahan selalu ada saksi. Saksinya manusia. Biasa pemerintah minta harus ada saksi dan saksi menekan. Ya. Tapi dalam Maleakhi 2 ayat 14a dikatakan, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Jadi waktu engkau berjanji ya untuk muda-mudi yang menikah, ingat-ingat ada saksi yang hadir di tengah pernikahan Anda, yaitu Tuhan sendiri. Ya. Nah, apa itu saksi? Saksi itu sangat menentukan saat apa, saat terjadi masalah. Betul enggak? Dia akan menghakimi. Ya.
Dan saksi Tuhan yang Tuhan utus untuk melihat itu pertama Roh Kudus. Roma 8 ayat 16 mengatakan Roh Kudus menyaksikan roh kita. Engkau nggak bisa lari karena Tuhan itu ngerti spiritmu, rohmu apa. Karena itu hati-hati, kalau ada gangguan dalam batin kita lebih dulu, kita mesti bertobat. Jangan sampai menjadi dosa, perbuatan. Baru di batin, Roh Kudus yang menyaksikan ini mestinya negor. Yang kedua, saksi yang Tuhan kirim itu malaikat. Malaikat itu mencatat. Setiap orang percaya, Tuhan kasih malaikat yang namanya guardian angel. Malaikat penjaga. Nah, nanti sudah baca dalam Daniel 4 ayat 17. Di situ dikatakan penjaga. Jadi Tuhan itu kirim penjaga-penjaga di samping saudara. Untuk apa? Untuk mencatat dalam buku perbuatan. Ini yang ditulis dalam Wahyu 20 ayat 12. The Book of Deeds. Perbuatan-perbuatanmu ditulis. Nah, nanti kitab-kitab itu akan dibuka. Kitab perbuatan. Tuhan itu saksi. Yang kedua, pasangan kita itu adalah harus kita sadar itu teman sekutu. Kata sekutu itu kita ingat, Amerika sama Inggris itu sekutu. Apa, Untuk apa, Untuk menghadapi masalah musuh. Kayak biasanya perang selalu, Amerika nyeret Inggris. Ya, Dan Tuhan juga memberitahu berdua itu lebih baik dari seorang diri. Untuk apa? Menghadapi dingin, ya keadaan dingin rohani. Ini perlu ada teman rohani, ya. Juga menghadapi musuh. Lalu pasangan kita itu seperjanjian. Seperjanjian untuk menerima warisan. Karena itu dalam surat Petrus dikatakan, jagalah karena Anda berdua suami istri itu nanti akan mewarisi, ya, warisan. Nah, jadi harus setia sampai mati. Yang ketiga, kesatuan itu ini kuncinya, membuahkan keturunan ilahi. Nah, inilah yang dikehendaki Tuhan, Untuk apa? Untuk berkuasa atas bumi. Karena itu sebagai kesimpulan ini. Awas, kata Tuhan, jagalah rohmu. Take heed, ya, unto your spirit. Watch and pray. Berjaga, berdoa. Awas, karena itu satu hal yang tidak boleh kita lupakan tiap hari itu berjaga dan berdoa. Karena itu jagalah perjanjian itu dengan iman Anda. Ayat 15D sampai 16. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Take heed to your spirit. Ya harus dijaga apa, roh kita. Karena itu mari kita jaga roh kita dengan roh iman. Dan dijaga itu dengan ucapan-ucapan. Karena itu saudara, kalau ngomong dengan temanmu, jagalah mulut kita. Karena itu kenyataan dari iman kita itu dalam ucapan-ucapan yang membuat kita ini dapat memakai kebenaran sebagai pakaian kita. Ya. Jangan sampai kita telanjang, itu maksud Tuhan. Mari kita jaga perjanjian iman ini
dengan baik. Pegang perjanjian Tuhan. Karena itu sego baca Alkitab, berdoa. Dua perkara itu harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai kita lalaikan. Pegang perjanjian Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Saya harap saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan lupa tiap pagi bersimpu di bawah kaki Tuhan. Kalau bisa berlutut. Ya, saya sudah saksikan berkali-kali. Dulu saya nggak bisa berlutut karena kaki saya sudah nggak benar. Ya sakit bukan main. Karena pembuluh darah saya terganggu. Ada pembuluh darah baliknya. Ya, sehingga sakit sekali kalau ditekukkan. Tapi kemurahan Tuhan, Tuhan pulihkan. Saya tiap pagi bisa merasa hadirat Tuhan karena berlutut. Saya menengadah. Saya ingat seperti anjing-anjing yang tiap kali saya makan, dia selalu berada di bawah dan selalu dia memandang kepada saya. Beri aku remah-remah, sedikit aja. Saya yakin kalau engkau berlutut dan engkau berkata, Tuhan, berikan aku remah-remah firman-Mu setelah aku berdoa ini, supaya aku kuat. Saya yakin Tuhan pasti akan memberikan. Pegang perjanjian Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Perjanjiannya jadi jangkar kehidupan. Pegang perjanjian Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Perjanjiannya jadi jangka kehidupan. Pegang perjanjian Tuhan. Jangan lupa, setelah engkau merendahkan diri dalam doa-doamu, engkau minta pada Tuhan, Tuhan, beri aku remah-remah rotimu. Seperti yang Tuhan ajarkan dalam doa, berilah makanan kami. Mestinya berilah roti kami setiap hari. Give us our daily bread. Mari kita mau berdiri. Mari kita mau minta pada Tuhan. Tuhan berfirmanlah. Satu patah kata firman-Mu melepaskan aku. Membebaskan aku. Pegang perjanjian Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Perjanjiannya jadi jangka kehidupan. Pegang perjanjian Tuhan. Oh, pegang perjanjian Tuhan. Pegang perjanjian
kehidupan. Pegang perjanjian Tuhan. Perjanjiannya jadi jangkar kehidupan. Pegang perjanjian Tuhan. Perjanjiannya jadi jangkar. Perjanjiannya jadi jangkar kehidupan. Pegang perjanjian Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-muji Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Kami mau berglori. Pasti ada kemenangan bagi kami. Kami percaya ada hari yang mulia yang Kau sudah janjikan pada kami. Sekarang kami mau memuji nama-Mu. Biar umat Tuhan sekarang angkat suara-Mu. Berterima kasih pada Tuhan. Ya Tuhan, janji-Mu ya dan amin bagi kami. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Engkau berjanji kalau kami memuji Engkau, Engkau hadir tengah-tengah kami. Oh, datang kerajaan-Mu. Datang kerajaan-Mu Tuhan. Di mana anak-Mu beribadah saat ini di rumah-rumah, di tempat-tempat mereka berada. Hadirat-Mu. Oh ya sana karabat-Mu. Jesus. Come Spirit, come. Oh, hadirat-Mu. Inakarama sheketaramamu. Haleluya Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Pegang perjanjian Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Perjanjiannya jadi jangkar kehidupan. Pegang perjanjian Ya Tuhan, biar kami setelah mendengarkan firman kebenaran-Mu, kami semua mau berkomitmen untuk memegang janji-janji-Mu dengan menuruti firman-Mu. Tuhan, kami percaya ada tugas kami,
yaitu mengembangbiakkan, baik secara keturunan jasmani maupun keturunan rohani, di mana kami bersekutu. Setiap kami bersekutu dengan manusia, kami dapat melahirkan jiwa-jiwa yang baru, yang kami dapat persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih berfirman-Mu. Jagai hati kami. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu. Dan biar umat-Mu selalu mendoakan kami hamba-hamba-Mu. Karena kami tahu ini peperangan rohani yang naik dalam eskalasi yang lebih intens. Lindungi kami semuanya. Jaga dan pelihara kami. Kami mohon Tuhan, kembangkanlah sayap-Mu. Kami percaya Engkau sebagai juru syafaat sedang mendoakan di sorga. Dan kami melihat kepadamu ya Yesus, yang juga mendoakan kami. Bahkan para saleh-saleh yang sekarang sudah ada di sorga, kami percaya mereka juga mendoakan kami. Karena mereka melihat putaran terakhir sebelum kedatangan-Mu. Mereka merindukan kami finish dengan baik. Kami percaya ada pasukan sorga yang membantu kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tanamkan firman-Mu jadi kekuatan jangkar kehidupan kami. Terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan kami. Kami berkewajiban untuk menjaga negara kami dari keruntuhan rohani. Karena itu kami mohonkan berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami. Berkat-Mu untuk pemerintahan kami. Berkatilah Tuhan Presiden kami, Wakil, Menteri-Menteri, TNI Polri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai kepada aparat desa yang terendah. Engkau tolong semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kami, daripada Allah Bapa kita, daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha. Berkatilah mereka sekalian Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mohonkan berkat ini turun atas mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.